Ini salah satu cewek artis yang gak berani gue godain. 2006, 7, 8 ke belakang memang lagi hits sekali kan. Terus sekarang orang pada nanya, Katy kemana sih? Sekarang kesibukannya Katy sendiri tuh sekarang apa? Kesibukan aku sekarang, aku... Kalau Katy sendiri sekarang udah punya pacar belum Iya, sih? kepikiran gak sih Aku buat tuh ya, kawin lagi? Gue kan tadi bukannya nggak baik. Iya, Nih, benar. kalau kalian gimana? Bukannya baik nggak? Kita sendiri, sebenarnya kita kan nggak sendiri banget ya. Iya. Maksudku adalah... Jaga kandang jangan digosipkan di belakang. Jaga kandang jangan digosipkan di belakang. Jaga kandang jangan digosipkan di belakang. Lu tau gak yang mbak-mbak yang itu tuh? Yang mana ya? Yang itu lagi rame. Kenapa tuh? Ya kan banyak cerita soalnya. Lu masa gak tau apa-apa sih? Lu kan ibu-ibu gaul abad ini. Enggak, bukan berarti dong ibu-ibu gaul abad ini terus gue harus tahu cerita. Kok malah lebih update lu daripada gue ya? Ya, lu mah anaknya gak nonton TikTok. Lu TikTok banget ya? TikTokers mania kalau gua. Kalau gue kan orangnya nggak suka ngomongin orang di belakang. Kalau gue mau frontal aja. Langsung depan orangnya. Depan orangnya lah kalau gue. Kita ngomongin di sini, kita panggil narasumbernya, kita ngomongin di sini di jago kandang. Jangan digosipkan di belakang. Jangan digosipkan dong. di belakang. Mana sih lo? Emang ada narasumber yang bisa kita korek? Adalah berbagi pengalaman, bukan dikorek. Oh iya bener juga ya. Namanya Kalau korek kesannya Iya, kayaknya makanya. konotasinya beda ya. Langsung ya kita datangi Katy Sharon. Pagi-pagi. Iya. Aku berasa langsung mau pulangnya cantiknya kok keterlaluan ya ini ya. Ini gue pernah kerja bareng sama Katy Iya, zaman dulu iya, di iya. Extravaganza. Lama banget. Ini salah satu cewek artis yang gak berani gue godain. Semua gue godain. Firly gue godain, Nika gue godain, bener. Tika gue godain, TJ, Maya, ada Maya dulu gue godain, si Luna gue godain. Dia gak berani gue godain. Kenapa alasannya? Karena dia diem. Orang itu pun diem. Gue jadi ragu kan. Ini kalau gue godain, apa yang akan terjadi sama gue gitu. Iya. Perasaan gue digodain juga deh dulu. Sedikit. Tapi kan gak selebih yang lainnya. Lu ada yang skip satu yang lo gak godain. Siapa? Amin? Aduh. Dia tuh gue kayak berasa, lu tahu ini gak? Ada apa ya? Baby Reindeer film. Tahu kan? Yang lagi heboh sekarang. Yang lagi heboh sekarang. Nah, Iya, tuh gue berasa ketempelan sama Amin. Sampai sekarang. Gue ada cerita soal Amin nih sedikit ya, kita intermezzo sedikit. Iya. Jadi waktu itu dia datang ke rumah gue. Tor nyarain karaoke lo, dia nyanyi. Gue lagi punya arwana, bagus banget arwana gue. Iya. Warna merah gitu, cantik banget lah. Tiba-tiba sisiknya copot 3. Gara-gara Amin nyanyi. Bisa lo bayangin ya? Agak menyeramkan. Itu baru suara loh. Baru suara. Gimana arwana yang lihat Beda Amin ya? Iya. Katy Sharon! Gimana perasaan Katy diundang di podcast yang lebih dari sadanya nih, kamera gua aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa loh. Luar Iya. biasa banget loh. Terus host-hostnya juga. Wah. Aduh. Bos kelihatan seger di sini, keringetan di dalam. Karena udah muji kita tiap hari, kita jadi bintang tamu aja tiap hari ya. Katy Sharon kita kenal dulu sebagai VJ MTV. Betul. Awal-awal tuh ngeliat Katy tuh sebagai VJ MTV. Terus mulai karir di film itu Dunia Kita ya. 2006. Bener. Sempat satu program sama lu juga kan. Sempat Extravaganza. Terus sempat jadi ada satu film lo yang gue nggak tahu cara nyebutnya. Recto verso. Lu jadi sutradara Jadi katanya. sutradara di situ. Nah, itu gimana tiba-tiba lo kok bisa ditarik jadi sutradara gitu? Kok nggak ada yang percaya sama gue gitu? Gue kan aktor Lu juga. kenal sama Marcella Zalianty nggak? Kenal. Nah ya udah lo mendingan WhatsAppan sama dia karena dia ngajakin gue waktu itu. Tapi gue kalau WhatsAppan sama dia kurang ini. Gue sedangnya WhatsAppan sama Teti Lis. Sama ibunya. Emang aura-aura tua Fans lo berat agak Teti Lis Iya, gue. Fansnya ya, oke. Itu diajak Banyak sama ya, Marcel. itu diajakin sama Marcel waktu itu kebetulan. Dia ngajak beberapa orang, ada Happy Salma juga, kemudian ada gue juga di situ. Ya pada saat itu sih ngerasa kayak pengen juga ya nyobain ya. Awalnya sih sempat mau nolak karena ngerasa kayaknya belum nyampe deh di situ. Cuman dia lumayan memberikan motivasi pada saat itu sehingga pada akhirnya kita memberanikan diri. Dan seru banget ternyata. Pernah jadi sutradara gitu. Seneng aja. Jadi selama karirku kan model pernah, presenter pernah, bawa acara
komedi, sedangkan tadi Tora aja bilang Katie itu pendiam, tapi kok bisa Iya, masuk iya, Extravaganza? iya, bener. Aku Iya, pun iya, juga iya. bingung, nggak tahu kenapa, tapi ternyata ada di situ. Iya, iya. Ya, at least pernah coba ya kan. Aku tuh suka memberikan challenge pada diri sendiri, masa nggak bisa? Iya, Jadi iya, kita iya. coba aja. Tapi kan memang Katie ini zaman-zaman 2006, 7, 8 ke belakang memang lagi hits-hits sekali kan. Terus sekarang kan orang pada nanya kan, Katie kemana sih? Katie kemana sih? Sekarang kesibukannya Katie sendiri tuh sekarang apa? Kesibukan aku sekarang, aku selain menjadi seorang ibu, ya kan, bagi kedua anakku, tapi aku juga punya sebuah bisnis di bidang industri kecantikan. Kecantikan. Dan itu aku sendiri di situ, Iya, ya kan. Jadi Wow. benar-benar full time bersama dengan tim aku. Dan aku nggak bisa meninggalkannya karena Iya, ya kayak iya, bayi iya, baru iya, gitu iya. kan. Jadi apa ya? Baru emang udah berapa lama? Tahun ini tahun ke-6. Udah lama dong, udah lumayan Iya gede, sih. udah bisa jalan. Sebenarnya udah bisa Kalau anak jalan. kecil. Ya makanya sekarang udah bisa mulai datang ke podcast, Iya, ya iya, kan. iya, Udah iya, bisa iya. mulai nongol-nongol di ya dikit-dikit lah, Iya, ya kan. iya, Itu- iya. Kalau dulu tuh bener-bener fokus di situ dan aku tuh bener-bener apa ya, merasakan bagaimana membangun sebuah bisnis Dari kosong ya. nol, membangun sebuah tim, gonta-ganti sampai akhirnya ya menemukan ya jalan yang enak, yang oke, ini kayaknya solid nih, kita bisa jalan. Dan kayak tadi all in, atau kadang-kadang suka ada ibu-ibu di mall nyamperin kayak Katie, kita senang banget loh sama produk kamu, misalnya cushion Iya, kamu iya, atau iya, lip tint iya. kamu gitu. Dan itu tuh membuat aku ngerasa kayak Bagus, seneng tapi memang banget bagus ya. banget. Terus kalau ngeliat Iya. review-review dan komen-komen tuh Kalau- jadi semakin semangat gitu loh. Kalau gue baca itu paint itu ke bibir ya. Lip tint. Spesialnya ke Spesial, lips iya. gitu. Emang produk kita ya paling banyak persentasenya di bibir. Ini bibir gue agak kering gimana Aduh sih? gak Kak? gitu, Gimana, coba lihat. duduk ya. Kalau perempuan dikit maunya apa-apa maunya langsung mau dibasahin aja teman pakai lip balm, lama. maksudnya pakai lip balm ya. Kan temen lama, dia juga Iya tahu sih. bini gua. Benar. Iya Kan kan? awal-awal juga rata-rata begitu, tahu dari bini dulu kan. Betul. Lama-lama akhirnya jadi bini banget. Tapi lu tau nggak? Di Extravaganza tuh yang paling sayang sama programnya tuh cuman gua. Masa sih? Kenapa ya? Gue yang bawa souvenir pulang. Oh iya, karena memang kayaknya konsep hidup lo kondangan ya. Iya. Tapi kan kita udah lihat bisnisnya Katie ini memang benar-benar Berkembang ya, berkembang booming, sekali. Saking booming. berkembangnya lo tau nggak sih Tor? Alhamdulillah, puji Tuhan, Sampai ya. punya store sendiri di salah satu mall bintang 5 di Jakarta. Jadi pas begitu lewat gue, ini punya Katie Sharon gitu. Kita ada 2 store, Wow. Dua store. Di mall yang sama, ngapain? Daerah Pondok Indah loh. PIM. Satu lagi di Ganes SCBD. iya, situ. PIM sama SCBD. Oh, Wah, di sebelah mana? Gue mau kalau ke PIM, gue mau punya temen gua nih. Gitu. Beliin dong buat istri, buat Nah. anak-anak. Boleh. Gitu. Jangan cuma minta endorse Sebenarnya botox kalau buat aja. cowok juga boleh loh, karena salah satu penyuka bedak tabur kita tuh Morgan Oil. Kalau setiap syuting film dia pasti pakai bedak, Bedak tabur ini buat muka. Kebetulan bedak saya barusan habis. kita. Nanti dikirimin ya. Iya betul. Nah, gue tuh sebetulnya kalau lewat-lewat ke toko-toko wanita gitu, bawa anak-anak gue agak tegang. Kenapa ya? Karena ada gue 5 cewek semua. Belinya beda-beda semua, ya kan. Mau ada yang sesuai umur, ada yang mau ini, ada yang kulit kering, kulit basah, kulit. Buset Tapi deh. harusnya senang Senang, diurus senang. oleh wanita-wanita. Iya, iya. Disayang, ya kan? Bener. Pasti suka dikasih skincare. Oh, Bapak benar. harus begini, Wah, anak Bapak gue tuh ya yang paling kan? kecil tuh. Oh iya, udah Anak mulai ya gua yang jenaka paling ya. kecil udah ini skincare, dia tahu ingredientsnya, dia tahu Nah. cara. Wah, ini banget lah. Keren. Oke, kita mau nanya sama Katie ini mungkin Oke. agak sedikit lebih pribadi. Pribadi. Kan kita Oke. tahu nih Katie udah lama bercerai dari Mas Eka ya. Gitu kan udah cukup lama gitu. Terus sendiri mengurus anak-anak gitu. Nah, terus kan pasti kita ada momen perempuan tuh yang berasa kayak aduh, gue kayaknya butuh laki untuk temen ngobrol. Kayaknya gue butuh pasangan yang emang bisa sharing bareng gitu, masalah pekerjaan kah itu, anak-anak kah itu. Kalau Katie sendiri sekarang udah punya pacar belum sih? Kepikiran gak sih Aku buat tuh ya, kawin lagi, Lin? Iya. Punya pacar dulu aja, jangan Nah, gue nanya ke lo, kepikiran gak sih buat kawin lagi? ke gue. Makasih loh. Lo datang ke sini tapi nanya ke gue. Oh iya. Gue jawab setelah Katie dulu. Kita nih sama-sama di perahu yang Sama. Ya. beda lah, 11-12 gitu ya. Tapi sebenarnya hampir mirip kan sebenarnya kita kan. Kasusnya pun kayaknya sama ya. Kayaknya kan sama-sama aja gitu ya. Iya. Nggak. Tapi kalau aku tuh ya
baru-baru ini aku tuh baru nonton Heeh. sebuah klip pendek juga. Aku sama kayak Tola suka nonton TikTok juga. Oke. Terus ada seorang wanita yang bilang jangan menunggu suamimu membuat kamu bahagia. Yes. Karena it will never happen. Betul. Dia bilang betul, gitu. betul. Jadi jangan menunggu suami kamu yang akan memberikan kamu kebahagiaan. Iya. Justru kamu harus bisa mendapatkan kebahagiaan Dari itu diri sendiri. sendiri. Dari situ kalau kamu udah bisa, baru deh kamu bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan teman, bersama dengan suami, bersama dengan keluarga. Terus Kok agak aneh juga sih kedenger. Kenapa? Jangan menunggu suami kamu memberikan kebahagiaan. Kalau gue selalu berusaha memberikan kebahagiaan buat keluarga Gitu gue, ya. walaupun keluarga gue bete sama gue. Tapi taruhlah Enggak. memang kita sebutnya memang Katie ini udah independen sekali, Independent woman. banget ya ya, kan. tapi sebenarnya ya kita mau dibilang kita sendiri, sebenarnya kita kan nggak sendiri banget ya. Iya. Maksudku adalah, misalnya Aduh, tadi nggak sih, Olin lagi bilang, deket nih. gini, Olin kan tadi bilang, Nah. Katie membesarkan anak-anak sendiri. Enggak. Aku punya keluarga aku, Iya, punya iya. keluarga dari mantan suami Oke. aku. Oh, hubungan tetap baik ya. Hubungan juga tetap Oh, wow. baik, suka berlibur bersama, Iya. ya kan. Anak Jadi Katie berapa sih? Maaf. dua kan ada yang laki-laki sekarang usia 11 tahun, 11 tahun, 11 Oh, iya? tahun, 11 tahun. mau jalan 12, yang perempuan 8, jalan 9. Jadi ya, Lagi lucu-lucunya. lagi lucu-lucunya. Seru banget kalau Tapi udah orang bisa gitu. ngomong balik sekarang. Udah bisa ngelawan Iya, pasti, udah iya. kritis Anak sekarang ya mah ngetus, kan? iya. Udah nggak bisa dibohong-bohongin Iya, gitu. iya, Ya udah gue nanya. Gue nanya ya. Gue kan tadi hubungannya nggak baik. Iya, benar. Kalau kalian gimana, hubungannya baik nggak? Gua Betul. alhamdulillah membaik gitu. Apalagi setelah kedekatan ini bentar lagi gua akan melangsungkan pernikahan anak pertama gue. Kaget, kau pikir mau nikah lagi. Bukan. Aku sekarang shock Itu- loh kalau dengar kalimat nggak diselesaiin tuh ya. Akhirnya semua membaik, kita berembuk, mau pakai baju apa, mau ini, mau itu. Jadi itu yang membuat hubungan jadi membaik karena Sepertinya, iya. anak mau menikah. Jadi setelah berapa tahun? Wah, lama juga gua harus. Wah, lama deh. Berapa sih lamanya itu berapa? Kenapa mesti rahasia banget orang udah kebuka juga lo cerai? Mungkin 16 tahun kali ya, Pak, 17 tahun. Berarti masih ada harapan. Masih ada. Kalau Olin berapa? Aku 7 tahun. Udah membaik. Sudah membaik. Setelah ya balik lagi kan rasa ketidakterimaan gitu kan. Karena kan mungkin ekspektasi gue yang terlalu tinggi bahwa ini akan terakhir ya dalam pernikahan, tapi ternyata kan enggak. Ekspektasi kan akhirnya menghasilkan kekecewaan. Betul. Iya Itu kan? benar banget. Bener kan? Dengan nggak Gitu. punya ekspektasi. Betul, karena gue akhirnya kecewa, kenapa begini. Akhirnya gue mencoba menerima, menelaah, oh ternyata ya udah, emang gue udah selesai juga sama dia dan gue punya anak juga dari dia, ya gue memang harus berhubungan baik terlepas apapun keburukan dia, ya udah hubungan baik itu baru sekitar setahunan. Baru terjalin. Tapi kan lo menikmati hidup lo dengan berganti-ganti pasangan terus setiap. Oh, terima kasih banyak untuk kalimat yang sangat dibold ini ya. Iya. Karena kan balik lagi kita manusia sama bersosialisasi. Iya. Benar Dan kita dong. tidak boleh sendiri tuh, itu perlu dijelaskan. Dan kita juga jangan gampang kayak, oh iya gitu, kita harus cari yang terbaik gitu loh, Tora. Tapi kita di jago kandang ini, Iya. kita harus memilih kandang. Yes. Jadi kita memilih kandang yang bukan negatif positif ya, tapi misalnya di sini case-nya adalah kalian pasti milih yang tidak menikah lagi. Enggak Belum dong. tentu. Kenapa sih kok? Iya. Suka-suka. Enggak lu. Gue mau yang gampang. Dulu Gue ya. mau nikah lagi, gue mau yang Bisa gampang. toh, aku nanya dulu gua maunya apa. Kalau lu boleh nikah lagi, kita nggak boleh nikah lagi. Boleh. Lu memaksakan kehendak, tanya dulu lu maunya apa, Lin, kok. Oke. Nggak bisa gitu dong. Gimana ya? Pengen kayak acara-acara lain yang gue bisa ngarahin kemana-mana gitu. Lu tanya dulu kok, lu main tiba-tiba. Lu kan lebih memilih tidak menikah lagi. Dari mana taunya? Ya kan? Iya. Oke, Oke. Oke, Katie milihnya apa? aku milihnya apa? Emang harus milih? Harus. Kenapa harus Karena harus hidup itu adalah milih? pilihan. Waduh. Belok kanan atau belok kiri? Betul. Enggak juga, kadang kan ada tengah. Buntu. Katie memilih apa? Aku memilih apa ya? Kita harus optimis. Jadi aku memilih untuk menikah lagi suatu hari nanti Amin. kalau semuanya cocok. Gitu. Iya, tadi bahan-bahannya gue udah siapin. Berubah. Kita harus optimis dong. Betul, Maksudnya kalau betul. kita yang kayak enggak tidak mau menikah, berarti kan kita menutup kemungkinan Betul. untuk apapun dalam terjadi dalam hidup kita, dan itu nggak boleh. Iya. Iya. Oke, kalau Olin? Alin gimana? Gue lebih kayaknya tidak ya. Memilih untuk tidak. Mungkin Karena harus beda aja. ya Untuk mungkin acara kita ini harus aja beda ya. hanya untuk acara ini aja lah kita Untuk menghargai. acara ini jadi kita harus milih beda gitu ya. Jadi harus ada kandang-kandangnya kan. Tadi gue pikir kalau misalnya si Katie
memilih untuk menikah, Olin menikah, gue menikah, langsung aja kita tutup acara ini gitu. Karena kita semua udah sepakat gitu. Apalagi yang harus kita ributkan. Tidak ada perbedaan. Kan yang penting kita harus ribut kan di sini. Iya, Ribut harus kan. ribut. Harus ribut di sini. Udah mulai memanas ya. Iya. Kalau gue sendiri sih, gue lebih memilih kayaknya enggak ya. Mungkin Untuk karena saat udah ini ya. untuk saat ini ya. Karena udah mulai merasakan nikmatnya dengan kesendirian gitu. Karena sekarang tuh kayak kita serius yuk nikah. Apalagi sorry nih gue mau cerita sedikit. Gue kan di sini ini jalan cerita hidup gue pakai Eti ya. Gue tuh kemarin Nggak apa-apa. Sharing dong. berapa bulan yang lalu tuh hampir gagal menikah. Oh, udah mau nikah lagi? Udah fitting baju. Cepet banget ya. Iya, bener. Wow, Nggak luar cepet biasa juga ya. sih. Oh, iya. Iya, cepet Nggak loh. cepet juga. Gue tuh dari cerai sampai membuka hati sebenarnya 2 tahun. Sampai karena rasa trauma itu kan. Iya, Kalau ngeliat iya, TV tuh kayak, gila lu nekat banget tuh lu tahu nggak enaknya pernikahan? Sempet ada di titik itu. Sampai akhirnya belajar, Kemarahan, ya. pelan-pelan buka hati. Akhirnya dapat orang yang meyakinkan bahwa ayo lu bakal happy sama gue dan lain-lain segala macam. Udahlah ya, namanya juga promo akhir bulan ya, awal bulan kan. On sale. Kan kayak penuh gitu. Oh ya udah oke, akhirnya gue decide untuk gue menikah gitu. Setelah gue kompromi dengan kayaknya gue nggak mau kawin deh gitu. Nah akhirnya tiba-tiba seperjalanan waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pisah. Udah fitting baju, udah apa segala macam. Itu biasanya momen-momen paling kritis tuh, mau Iya. menikah. Betul. Dari Itu. situ akhirnya gue timbul lagi rasa trust issue gue akan pernikahan. Jadi kayak aduh udahlah mendingan gue kayaknya punya pasangan aja yang gimana ya, traveling bareng apa segala macam. Tapi kalau untuk pernikahan, punya anak lagi, ngomong anak lagi, bangun pakainya udah nggak di titik itu gitu. Oh, kalau punya anak lagi sih enggak ya? Kayaknya enggak ya. Enggak Dulu ya. juga kan. Udah Gue ya. juga. Udah ya. Ya enggak lah, berarti lu mau kawin lagi dong kalau iya. Enggak dong. Oh, enggak ya. Punya anak tuh menyenangkan ya. Yang Hanya. nyenengin sekolahinnya. Mahal banget sekolahnya sekarang. Buset. Apalagi Iya, melahirkan sesar 70 juta apa? Betul. Gokil. Iya. Ya nggak cuman itu, membesarkan anak dari masih bayi newborn sampai ya berusia 8 tahun aja tuh juga lumayan loh. Iya benar lumayan dari susunya, makanannya, Kurang pokoknya. tidurnya. Baby blues nggak dirimu ngalamin? Aku sempat sebentar Yes, ya, gitu, dulu. pasti Kalau lu ada gitu. Gitu dong. Ini bukan genre Ini musik. bukan musik, Mas. Suka rada-rada ya. Kalau lo sendiri akhirnya kalau kita mah gak usah tanya dia ya, emang udah pilihannya menikah. Gue? Iya kan? Ya kalau gue bisa milih ya. Mamin, coba tolong di zoom kamera ya. Ini Undang deh, kita undang ke kita sini. undang Mamin ya. Kalau gue pilih bernikah pasti. Iya. Oh. Tapi gue boleh kasih fun fact sedikit gak? Boleh. Gue tuh dulu selalu, tapi ini agak menyelempeng ya. Iya. Melempeng. Menyeleweng. Lenceng. Dulu gue itu gak bisa bedain Cathy Sharon sama Rianti Cartwright. Oh iya. Tapi banyak orang yang kayak gitu, Iya, jadi nggak apa-apa dimaafkan. Oh, Karena iya. kita sering banget kayak gitu. Gue sering dipanggil Rianti, dan Rianti pun sering banget dipanggil Cathy. Oh ya? Gua tuh cantik banget. Tiap mau syuting sama siapa? Sama Rianti. Oh, pernah sama gue di Extravaganza, aman. Kayak Itu sih parah banget sih. Dapat lah Bisa ini iya. begitu nyampe sono, lah beda. Oh, iya. Sampai akhirnya Rianti itu cerita panjang lebar soal dia bikin kue. Iya. Yang kuenya nggak dijajin ke gue, nggak pernah dikirim-kirim. Itu gue baru tahu bedanya Rianti, Cathy sama Rianti. kue mana Rianti. Ayo, cherry crumble-nya tolong Iya. dikirim ke kamu. Oh, momennya pas ya, sekalian ngungkit ya. Iya. Iya sih, kalau benar. Tapi nanya lagi. Ya, promo akhir bulannya udah kelar. Pelajaran yang diambil dari perpisahan yang udah pernah terjadi itu apa sih sayang? Pelajaran yang diambil dari perpisahan itu ya, mungkin pelajaran untuk menjadi gini. Kalau berpisah, aku nggak mau menyalahkan kayak, oh itu semua salah dia, gitu ya kan? Meskipun sebenarnya nggak. Salahnya tuh dua-duanya. Karena menurut aku dalam perpisahan itu kan pasti egonya tuh bentrok ya kan. Dan mungkin diri aku sendiri tuh belajar untuk lebih banyak mendewasakan diri. Dalam hal apapun, which is lebih belajar untuk lebih ikhlas, belajar untuk lebih menahan omongan. Karena kadang dengan omongan kita menyakitkan orang, dan abis itu kita yang kayak kita sebenarnya nggak sejahat itu. Kalau ngomong tuh nggak sampai segitunya banget gitu ya kan. Jadi mungkin aku tuh banyak ngambil pelajaran-pelajaran dari situ untuk ya gimana sih
ini Katy nih makin tua harus makin dewasa, semakin Iya. bijaksana, semakin Iya. baik gitu Iya. ya kan. Dan mudah-mudahan kalau nanti suatu hari ada pasangan dan bisa menikah lagi, nih Katy ini udah bukan Katy yang dulu lagi, udah Katy yang Yang udah berbeda. matang gitu. Semoga Memang- Katy udah lebih dewasa gitu. Pengalaman tuh adalah pelajaran yang terbaik. Luar biasa. Ini jangan Kita banget sekolah, Pak, bijaksana. Makanya kita loh. sekolah bayar mahal-mahal kalau pengalaman pelajaran yang terbaik. Ngapain kita bayar buku? Pasti ada pansalnya gitu. Tapi pernah nggak sih anak-anak kayak, Mami, aku mau daddy baru dong, Mami. Beli di Metro. Anak gue begitu toh Oh, iya? soalnya. Coba kalau iya. segampang itu ya bisa beli aja gitu Iya, ya. enak ya gitu ya. Iya, terus. Pernah nggak ada momen anak-anak kayak, Mam, kayaknya Mami udah deh as long as you happy, kita oke kok Mam, udah cari daddy baru atau apa gitu. Oh. Pernah nggak anak-anak menyuruh Kalau maminya anakku gitu-gitu? yang nomor 1 kan anak laki-laki ya. Kayak lebih cuek ya. Lebih cuek ya. Dia nggak pernah minta. Dia kalau bisa udah mami jangan nikah Dia lagi. nyodorin. Iya. Dia nggak pernah minta, dia ngajak pulang. Mami ini. Mami, ini etalasenya ya, Mam ya. Enggak. Kalau dia justru kayak enggak, you know. I've always seen you single gitu kata Oh, dia. iya? So I want you to stay like this, it's okay kalau anakku yang laki-laki. Yang perempuan. Yang perempuan pada saat lahir tidak punya Figur. figur seorang ayah, jadi Jadi buat nggak dia, tahu, nah justru iya. dia kayak ya udah, you know, happy go lucky, I don't care. Oh gitu. wow, ya jadi beruntung juga ya anak-anak juga tidak terlalu mempush Udah, ibunya ini. untuk iya. Iya. Tapi sih. lo masih percaya gak sih sama pernikahan? Kalau percaya sih pasti percaya ya, meskipun menurut aku tuh Banyak yang bilang katanya kalau perceraian itu biasa diinisiasi oleh wanita. Dari Katy. kenapa langsung dibilang wanita? Wanita. Kalau harus sampai bercerai, ya kan? Setelah perceraian itu Mau disuruh milih lagi dengan tegas, sendiri atau cari pasangan? Menikah.